Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri husnul khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Santri husnul khatimah sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi surat Al-Qadar, kita akan mereview atau murojaah materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Diawali dengan muqaddimah yang berisi gambaran umum dari surat Al-Qadar, yaitu bahwa surat Al-Qadar ini termasuk golongan surat Makkiyah, berjumlah 5 ayat. Adapun isi kandungannya membahas tentang 2 hal inti, yaitu pada ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat Al-Qadar ini membahas tentang permulaan turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 sampai dengan 5 dari surat Al-Qadar ini, membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam dan bulan-bulan lain selain malam Lailatul Qadar. Pada ayat ketiga disebutkan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadari khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bahwa beribadah pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar, itu mendapatkan pahala lebih banyak dibandingkan dengan beribadah pada malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Kemudian pada ayat keempat disebutkan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yaitu turunnya para malaikat dari seluruh penjuru langit yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Mereka turun ke dunia dengan membawa segala urusan untuk makhluknya yang sudah Allah takdirkan selama setahun ke depan. Selanjutnya, pada ayat kelima disebutkan bahwa di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa pada malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh keselamatan, kesejahteraan, malam yang damai, dan tidak ada keburukan sampai terbit matahari. Itu review untuk materi tafsir dari awal sampai tafsirul ayat yang kita bahas kemarin. Baik, santri HK sekalian, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi tafsir dari surat Al-Qadar, yaitu fawaidul ayat, faidah-faidah ayat atau pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Qadar. Silahkan dibuka modulnya pada halaman 38. Fawaidul ayat, faidah-faidah ayat atau pelajaran yang bisa diambil. Al-faidatul ula, pelajaran yang pertama,
taqrirul wahyi wa itsbatun nubuwati al-muhammadiyah. Taqrirul wahyi, penentuan wahyu, wa itsbatun nubuwati al-muhammadiyah, dan penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana pada ayat pertama dari surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini menyatakan bahwa turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, dan pada malam Lailatul Qadar ini pula merupakan penegasan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan turunnya wahyu pertama. Kemudian al-faidatu tsaniyah, pelajaran kedua yang bisa diambil dari surat Al-Qadar adalah fadlu lailatul qadri wa fadlul ibadati fiha. Keutamaan malam Lailatul Qadar dan keutamaan beribadah pada malam tersebut. Hal ini sebagaimana pada ayat ketiga sampai dengan kelima dari surat Al-Qadar ini, yang menyatakan bahwa ada 3 perkara yang merupakan keutamaan malam Lailatul Qadar. Yaitu yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bahwa pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya para malaikat ke dunia dengan berbagai urusan dan membawa keberkahan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar juga adalah malam yang penuh kedamaian bagi kaum muslimin khususnya hingga terbit matahari. Itu keutamaan malam Lailatul Qadar dan keutamaan beribadah pada malam tersebut. Ada di ayat 2 sampai dengan 5. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian al-faidatu tsalisah, faidah yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari surat Al-Qadar adalah an-nadabu ila talabi lailatul qadri fil ashril awakhiri min syahri Ramadan. An-nadabu ila talabi lailatul qadri, anjuran untuk mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar fil ashril awakhiri min syahri Ramadan, pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan. Anjuran untuk mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar ini yaitu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yaitu terutama pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Karena malam Lailatul Qadar ini tidak ditentukan tanggal pastinya, maka hendaknya kaum muslimin memanfaatkan 10 malam terakhir ini untuk mendapatkannya. Karena kita tidak tahu di malam yang mana Lailatul Qadar tersebut bakal turun. Kemudian terakhir, al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat atau pelajaran yang keempat dari surat Al-Qadar adalah istihbabul iktsari min qiraatil Qur'an wa sima'ihi fiha. Disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, istihbabul iktsari min qiraatil Qur'an,
disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, wasima'ihi fiha, dan mendengarkannya pada malam Lailatul Qadar, atau secara umum pada bulan Ramadan. Nah, hal ini istilah yang biasa kita gunakan adalah kita menyebutnya dengan istilah tadarusan, ya. Paling tidak setelah sholat tarawih, atau lebih baik lagi membacanya diperbanyak lagi. Mudah-mudahan pada salah satu malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga pahala yang didapatkannya juga lebih banyak lagi. Dalam hal ini, saking utamanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, para ulama dulu itu banyak mengkhususkan untuk membaca Al-Quran dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah yang lainnya. Ini karena mereka ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari membaca Al-Quran. Demikian untuk pembahasan materi tafsir kita kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.